Halo brother and sister Spectras, how are you guys? Fine, thank you. Kali ini izinkan saya menghibur Anda semua yang mungkin saat ini sedang galau karena ban bocor pas lagi bonceng si doi, hahaha. Nah, kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Night Come For Us yang ditayangkan luas pada tahun 2018. Oh ya, sebelumnya untuk yang masih di bawah umur atau takut dengan adegan berdarah-darah, maka saya sarankan untuk jangan diterusin ya. Tapi ingat untuk tetap like dan subscribe, oke? Lanjut, adalah pertama kalinya film Indonesia yang ditayangkan luas perdana secara premium di Netflix. Wow, salut nih pada produk lokal. Timo Cahyanto sebagai sutradaranya dengan didukung oleh para aktor legendaris Indonesia yaitu Iko Uwais, Joe Taslim, dan mantan saya Julie Estelle. Secara singkat, film ini menceritakan suatu organisasi besar bernama Triad yang mengendalikan 80% aktivitas penyelundupan se-Asia Tenggara. Mereka mendapatkan untung yang sangat besar dari perdagangan narkoba, senjata ilegal, manusia, dan nasi padang. Untuk memudahkan perdagangannya, Triad beranggotakan 6 delegasi beranonim atau identitas dirahasiakan. Para delegasi itu disebut dengan The Six Seas. Yuk, sebelum Anda semakin galau, siapkan kacang kulit, kopi luwak, kopi kelelawar, asalkan jangan kopi cyanida ya guys. And let's go! Audio Jungle. Adegan sadis sudah ditunjukkan di awal cerita, di mana satu keluarga dibantai, menyisakan satu gadis kecil yang ditolong oleh Ito. Ito adalah satu dari 6 delegasi jenderal Triad. Namun tidak menunjukkan tembakannya. Adegan selanjutnya menampilkan Sinta terbangun dari tidurnya dan mendapati seorang bocil bernama Reina di bathtub kamar mandi. Disusul Ito dengan luka parah di bagian perut. Ito lalu dirawat oleh Sinta hingga sembuh, dan saat siuman mereka mendapatkan siapa bocil itu. Namun Ito enggan menjawab demi kebaikan Sinta. Di rumah, Ito bertemu kawan lama bernama Fatih. Itu meminta Fatih untuk dibuatkan identitas baru untuk dirinya dan si bocil. Lalu muncul Wisnu dan Bob. Di sana, Bob dan Ito tampak tidak akur karena masa lalunya. Mereka semua mencari kawan lama bernama Aryan. Aryan menjalankan bisnis klub malam dan prostitusi di negeri Cina. Saat itu ada tamu yang gak puas dengan salah satu karyawan cewek Aryan. Si tamu dengan tengelnya juga menghina Aryan. Dan langsung saja atas bekal pengalamannya main di film The Raid, Aryan mengospek mereka semua hingga tewas. Setelahnya, Aryan dapat telepon dari Jianwu perihal pembangkangan si Ito dan meminta dia datang kembali ke Indonesia. Inilah dia, Jianwu, petinggi besar Triad. Dia meminta Aryan mengurus Ito dengan imbalan mendapatkan suatu wilayah kekuasaan dengan harta berlimpah. Oke, bagus kok. Next, Fatih cerita ke Ito kalau ada kawan licik bernama Johan, si tukang jagal yang merampas semua harta mereka. Lantas Ito datang untuk memintanya kembali. Karena dianggap suatu ancaman, Johan mencoba ambil pistol di balik meja. Namun Ito tahu dan hantam tuh kelapanya ke meja. Pas sampai di belakang toko, inilah dia, mas-mas tukang jagal lawan mantan jenderal Triad.
itu berhasil lawan mereka dan dapetin uangnya. Tapi Johan sempat nelpon bantuan ke Triad. Dan datanglah para om-om yang menangkap Ito. Selain tokonya Johan, Triad juga akan menyerang kediaman Fatih. Kedatangan Triad diketahui Bob dan Sinta sewaktu mereka mau beli odading Mang Oleh. Meski Bob kelaparan, dia masih mampu hajar mereka. Kembalilah Bob mencoba sebagai pengalih perhatian, mancing mereka untuk menembaknya. Cerdasnya, dia udah pakai rompi anti peluru. Lalu Bob dan Fatih melawan puluhan anggota geng Triad. Di sudut lain, Wisnu yang masih cupu menembakkan senjata. Di sana juga ada si bocil yang ketahuan bersembunyi. Untungnya si Wisnu berhasil kalahin mereka semua. Tidak terima gagal, si Qianwu sambil makan mie ayam di warung Bulastri meminta jenderalnya ikut campur untuk membunuh mereka semua, meski anggota mereka sendiri yang dinilai nggak berguna. Lantas, dua jenderal delegasi Triad, Alma dan Elena, beserta lainnya meluncur ke sana. Wisnu diminta kabur duluan dari pintu belakang bersama Reina. Datanglah Elena dengan senjata pisau jenis kukrinya. Tampak 3 orang bawaan Triad yang mulai takut pada Fatih dan kawan-kawan. Mereka lalu balik menyerang ke Elena. Tapi Elena dengan mudah sekali mengospek mereka bertiga. Bob karena ingin segera dekat dengan Tuhan, mengorbankan dirinya duluan melawan Elena. Ya wassalamlah si Bob. Pas lagi enak-enaknya masuk belakang, ternyata Wisnu dihadang Alma dengan senjata kalungnya yang belum lunas dari pegadaian. Menyusul Wisnu lewat belakang, Fatih sedih sekali melihat Wisnu terbunuh oleh Alma. Sesaat sebelum Fatih dibunuh, muncul si Aryan datang menghadang. Karena kurang jam tayang, Alma dengan mudah dikalahkan Aryan dengan tendangan tanpa bayangannya. Fatih dan Reina mencoba kabur didampingi Aryan. Fatih berkata bahwa si Johan, tukang tukang jagal lalu, tidaklah tahu persembunyian Fatih. Maka Fatih yakin bahwa Aryan lah yang memberitahukannya kepada Triad, tapi pura-pura membantunya. Merasa sangat dikecewakan, Fatih menodongkan pistol ke Aryan. Terdengarlah suatu tembakan, tapi kita tidak dilihatkan jelas tembakannya. Ketika hendak kabur, Fatih dan Reina dihadang oleh anggota Triad di sana. Awalnya, si Fatih bisa mengalahkan mereka. Ternyata masih banyak lagi sisanya ini para curut Triad. Fatih dengan kekuatan tersisa meminta Reina untuk pergi dan sembunyi duluan. Lalu Fatih mencoba hadang para curut Triad, meski tahu dia tidak akan selamat dan wassalam. Sesaat sebelum ada tembakan terakhir, datang mantan saya, Julia Estelle, atau dalam film ini disebut The Operator. Lanjut, tampak itu siuman dengan tangannya terikat. Ternyata yang menculik si itu bukanlah Triad, namun para polisi korup yang disuap. Dengan tangan terikat, itu menghajar mereka semua di dalam mobil. Itu sesegera mungkin pulang ke rumah Fatih, tapi terlambat. Semua telah mati kecuali Sinta dan Reina. Sangat sedih dan kesal itu jika ingat kawan-kawannya terbunuh. Aryan lalu dipanggil untuk datang ke markas Triad. Tampak Alma yang masih hidup dengan diobati lukanya, tapi sangat kesal kepada Aryan. Ternyata Qianwu tahu kalau Fatih dan kawan-kawan adalah sahabat akrabnya Aryan, dan Qianwu sengaja membutakan Aryan dengan harta agar ngasih tahu persembunyian Fatih dan kawan-kawan. Next, itu dikunjungi oleh The Operator. Mereka pun bertanding. Dan itu kalah. Dia bertanya pada Ito, kenapa selamatin si Reina? Ito menjawab kalau ia ingin bertobat. Dia lelah jadi dewa kematian bagi banyak orang dan ingin merubah takdirnya sendiri. Lalu The Operator itu pergi hilang secara misterius. Selanjutnya ini adalah adegan flashback saat Ito, Aryan, Wisnu, dan Bob masih satu aliansi. Aryan di sana sudah mulai ingin jadi bagian The Six Six-nya Triad. Itu mendapatkan telepon dari Aryan agar ia bersiap-siap untuk saling berperang. Selanjutnya, karena kangen dengan kegantengan itu, The Operator muncul lagi di belakangnya. Kali ini itu memohon bantuan kepadanya untuk selamatkan Reina dalam perang 90. Next, itu dan The Operator mulai berbagi tugas.
Di tempat persembunyian Reina, The Operator melindunginya melawan Elena, Alma, dan anggota triad lain. Dan itu menuju home base-nya Aryan. Adegan pertempuran para cewek cantik pun dimulai. The Operator versus Elena dan Alma. Alma tewas karena senjatanya sendiri yang menyabet lehernya. Sisa pertandingan 1 lawan 1 melawan Elena. Elena juga tewas dengan pisau belati yang menusuk perut dan lehernya. Selanjutnya, Ito pergi menuju base camp Aryan di sebuah dermaga. Sebagai pemanasan, Ito melawan belasan curutnya Aryan. Dengan tangan kosong, Ito menang lawan belasan orang itu. Ketika on the way to ruang Adrian, ada sniper yang sedang membidik kelapanya Ito. Dengan arahan sutradara, Aryan membunuh itu sniper. Ya nggak lucu lah jika itu mati duluan, kan kita ingin melihat mereka duel. Silaturahmilah mereka, itu dewa kematian yang udah tobat, melawan si abang jago Aryan yang dibutakan oleh harta. Macam-macam tuh senjata yang mereka gunakan, ada pisau, kayu, pipa, beling, dan lain-lainnya, terserahlah sutradaranya. Aryan kalah dari itu. Di saat terakhir, itu tidak membunuh Aryan atas belas kasihnya dan meninggalkan Aryan pergi sekarat. Namun, yang membunuh Aryan malah anak buah triad atas perintah Chen-Wu. Tampak salah satu penembak Aryan adalah Om Arnold, pemeran film The Terminator naik haji nanti. Next, Reina diantar oleh The Operator menuju dermaga. Ito dan Reina bertemu. Reina memberikan 2 buah identitas paspor untuk dirinya dan Ito. Namun Ito tidak mau, meminta Reina berangkat sendiri saja. Mereka pun akhirnya berpisah. Sebagai adegan terakhir, dengan sisa nafas yang ada dan luka parah, Ito dihadang oleh gerombolan geng triad tak naik mobil. Ito gaspol menuju mereka, dan Chen-Wu beserta gerombolan curutnya memberundunginya dengan peluru. And that's it for the ending. So, what do you think guys? Apakah ini happy or sad ending? Dibilang happy, kan Reina selamat, tapi dibilang sad kan kita nggak tahu apakah si Ito itu mati tertembak oleh mereka atau tidak. Oke, silakan beri komentar kalian di bawah ya guys. Semoga menghibur kegalauan kalian semua ya brother and sisterku. Thanks for watching and see you next video.